Lintas Badua sepekan kembali ke hadapan Anda. Ya pemirsa, dengan informasi inovasi gerakan revolusi hijau yang dijalankan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel berhasil meraih penghargaan terbaik satu kategori SKPD Pemprov Kalsel dalam ajang Kalsel Innovation Award 2022. Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat peringkat pertama tingkat SKPD Kabupaten Kota. Penyerahan penghargaan Kalsel Innovation Award 2022 digelar Badan Penelitian Pengembangan Daerah Kalsel berlangsung di Gedung Idham Khalid, Sekdaprop di Banjarbaru, Kamis 8 September 2022. Terpilih sebagai terbaik pertama gerakan revolusi hijau Dinas Kehutanan Kalsel. Gerakan penanaman pohon ini untuk mengurangi lahan kritis di daerah Kalimantan Selatan yang luasnya mencapai 500.000 hektar lebih. Sejauh ini revolusi hijau berhasil melakukan rehabilitasi di lahan kritis seluas 108.000 hektar. Sementara terbaik kedua SKPD Pemprov Kalsel adalah OPTD Dinas Perdagangan Kalsel, yaitu Balai Penguji Sertifikasi Mutu Barang melalui inovasi e-kalibrasi. Dan terbaik ketiga diraih inovasi Saliling atau Sambang Lihum Keliling oleh RSJ Sambang Lihum. Adapun untuk kategori SKPD Kabupaten Kota Sekalsel, terbaik pertama diraih inovasi program Rumah Sejahtera Dinsos Hulu Sungai Selatan. Terbaik kedua diraih inovasi Mall Pelayanan Publik Kota Banjarbaru oleh DPM PTSP Banjarbaru. Sedangkan terbaik ketiga diraih inovasi aplikasi Sistem Informasi Layanan Online, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Disduk Capil Kabupaten Tanah Laut. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Asisten Administrasi Umum Subhan Nur Yaumil memberi apresiasi atas Kalsel Innovation Award 2022 dan kedepannya diharapkan masing-masing SKPD memiliki minimal satu inovasi. Ini kan mendorong kepada SKPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga untuk paling tidak ada inovasi, paling tidak mereka berinovasi agar mencapai kinerja yang lebih baik. Pesan Pak Gubernur tadi juga yang saya bacakan sambutan tertulis beliau, artinya tahun setelah ini satu SKPD itu paling tidak satu inovasi. Nah, makanya jika ada SKPD pesan Pak Gubernur yang tidak mengajukan inovasi ini nanti akan dievaluasi kembali. Nah, berkinerjakah SKPD tersebut atau seperti apa? Nah, harapannya ke depan seperti di dalam sambutan tadi juga bahwa kita birokrat ini bukan dilayani tetapi kita melayani. Nah, jadi berikanlah yang terbaik kepada masyarakat Banua Kalimantan Selatan. Adalah dimaksudkan agar setiap daerah termasuk kita di Kalimantan Selatan, artinya baik lingkup SKPD di provinsi maupun kabupaten kota, agar orang-orangnya itu inovatif. Jadi penganugerahan ini hanya untuk memicu aja. Sebenarnya tanpa penganugerahan ini pun kita tetap harus melakukan inovasi agar ketika banyak inovasi maka kita bisa bayangkan setiap daerah punya inovasi yang beragam, maka daerah itu akan semakin kreatif, semakin baik, semakin maju. Kita lakukan pembaruan dan akhirnya menjadi sebuah program yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini program bedah rumah, tapi tidak sekedar bedah rumah, tapi diintervensi dengan program-program lain. Jadi seandainya di dalam rumah itu ada orang tua, kita akan intervensi dengan bantuan jaminan hidup. Kemudian seandainya di rumah itu ada anak yang bersekolah, kita bantu dengan bantuan beasiswa untuk anak sekolah. Jadi ini terintegrasi semua. Jadi tidak hanya untuk bedah rumah, tapi terintegrasi oleh semua SKPD yang ada di. Diketahui meski setiap SKPD telah memiliki inovasi sendiri, namun sebagian besar masih belum lengkap administrasi dan pelaporannya. Agar setiap inovasi tercatat, Pemprov Kalsel berencana melakukan bimbingan teknis, terutama bagi operator di setiap SKPD. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan menerima buku-buku karya mantan Gubernur Insinyur Haji Muhammad Said diserahkan ahli waris untuk memperkaya koleksi perpustakaan di samping menjadi inspirasi pembaca atau masyarakat Kalsel untuk lebih maju lagi. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan Haja Nurliani Dardi merasa gembira dan senang menerima karya tulis mantan Gubernur Insinyur HM Said. Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan menerima buku-buku karya mantan Gubernur Insinyur Haji Muhammad Said Kamis 8 September 2022. Buku-buku karya mantan Gubernur Kalsel 2 periode itu berjudul Menuju Kursi Nomor 1, Intisari Kisah Gerilya Kalimantan, Renungan Seorang Kakek, dan Buah Pena Seorang Mantan. Pada kesempatan tersebut, Hajah Dewi Damayanti Said atas nama keluarga almarhum berharap buku-buku karya ayahnya bukan saja memperkaya koleksi perpustakaan, tapi juga menjadi inspirasi bagi pembaca atau masyarakat Kalimantan Selatan untuk lebih maju lagi. Pengalaman hidup beliau dari awal berkarir hingga pensiun. Jadi pensiun pun beliau masih produktif. Mudah-mudahan nanti ini bisa menambah koleksi dari perpustakaan yang saat ini dipimpin oleh Bunda Nunung ini yang sangat bagus ya. Jadi kita ingin bahwa masyarakat Kalimantan Selatan itu membaca lebih banyak dan juga menambah ilmu pengetahuan sehingga wawasannya lebih terbuka lagi, khususnya mempelajari tokoh-tokoh Kalimantan Selatan yang sukses. Mudah-mudahan nanti juga banyak lahir orang-orang yang sukses di Kalimantan Selatan. Dewi Damayanti Said mewakili pihak keluarga berharap melalui Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan, karya-karya tulis mendiang Insinyur Haji Muhammad Said bisa tersebar lebih luas lagi. Risna, Banjar TV. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan Nurliani Dardi merasa gembira dan senang menerima karya tulis mantan Gubernur Kalsel periode 1984-1995. Apalagi sejak dirinya masuk menjadi pegawai negeri sipil, pernah merasakan kepemimpinan Gubernur Insinyur Haji Muhammad Said. Momen penyerahan buku karya itu dilakukan bertepatan bulan Gemar Membaca, yaitu September, sehingga bisa menambah bacaan bagi pengunjung perpustakaan. Tokoh-tokoh Kalimantan Selatan sebenarnya kami sangat mengharapkan memang seperti ini. Jadi suatu kehormatan bagi kami. Kami sangat berterima kasih dulu atas kunjungannya. Kemudian terima kasih yang tak terhingga bahwa pada hari ini kami diberikan 4 buku tentang Gubernur Kalsel kita waktu itu Bapak HM Said. Semoga nanti masyarakat lebih banyak yang tahu tentang kiprah beliau. Jadi ada 4 buku karya beliau. Ke depan kami ingin salah satu dari putra-putri Bapak nanti akan menulisnya kembali sehingga nanti kami bisa punya dalam bentuk PDF untuk kita dilayangkan di Kalsel. Jadi semua masyarakat bisa membaca dan bisa mengetahui tentang kiprah beliau tanpa harus datang ke sini. Misalnya kan masyarakat Barabai mungkin kejauhan kalau ke sini, jadi mereka nanti bisa hanya lewat gawai membaca buku-buku tentang beliau. Nurliani berharap ke depan lebih banyak lagi karya putra Banua mengisi koleksi perpustakaan Kalimantan Selatan yang menjadi kebanggaan bersama. Perpustakaan PAL 6 menyediakan ruang khusus koleksi tentang Kalimantan Selatan, baik berupa tokoh, budaya, dan lainnya. Penyerahan buku-buku Insinyur HM Said tersebut dilakukan anak-anak ahli waris almarhum Dr. Hajah Laila Rafiana, dosen Universitas Lambung Mangkurat, Hajah Dewi Damayanti Said, anggota DPRD Provinsi Kalsel, dan mantu Haji Gusti Farid Hasan Aman, anggota DPR RI. Pada kesempatan itu, Dispersip Kalsel mengajak melakukan tinjauan ke berbagai sudut ruangan perpustakaan PAL 6, termasuk mengajak rombongan melakukan pemotretan cetak kartu anggota perpustakaan PAL 6 sebagai wujud bukti pelayanan terbaik kartu yang bisa selesai di tempat. Murtasiah, Banjar TV.
Ya pemirsa, pemerintah provinsi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan roadshow sosialisasi minat baca di Aula Pendopo Wakil Bupati di Kandangan. Selanjutnya Dispersip Kalsel juga akan melakukan pembinaan perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar menjadi lebih baik dan bisa terakreditasi dengan nilai maksimal. Kegiatan roadshow sosialisasi minat baca ini dibuka resmi PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hulu Sungai Selatan Tajidin Nur. Sosialisasi ini diikuti 100 peserta, terdiri dari pengelola perpustakaan sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan pengelola perpustakaan desa. Tujuannya untuk mengetahui gambaran dan kondisi kegemaran masyarakat Hulu Sungai Selatan dalam hal membaca. Tajidin Nur berharap kegiatan ini menjadi motivasi bagi para agen perubahan untuk mengajak masyarakat agar gemar membaca guna memperkaya hasanah ilmu. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel, Nurliani Dardi, diwakili Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Wildan Akhyar, menyebut minat baca di Hulu Sungai Selatan sudah baik agar tetap bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Selanjutnya, Dispersip Kalsel juga akan melakukan pembinaan perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar menjadi lebih baik dan bisa terakreditasi dengan nilai maksimal. Dari kegiatan ini diharapkan minat baca di Kabupaten HSS ini yang sudah baik itu tetap bisa dipertahankan baik dan kalau bisa lebih meningkat lagi ke depannya. Rencananya alhamdulillahirrahmanirrahim kita punya rencana lagi kegiatan pembinaan perpustakaan di HSS rencananya hari Kamis ini, di mana ini adalah membina pengelola perpustakaan juga yang ada di HSS. Itu ujungnya adalah bagaimana perpustakaan yang ada di HSS ini bisa lebih baik lagi dan bisa terakreditasi dengan nilai yang maksimal. Selain itu, pengelola perpustakaan Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Hulu Sungai Selatan, Yuniarti, mengaku melalui kegiatan ini dirinya mendapatkan informasi yang bermanfaat, termotivasi untuk mengelola perpustakaan menjadi lebih baik, serta berupaya meningkatkan sarana dan prasarana agar minat baca siswa semakin meningkat. Setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, saya sangat terkesan dan sangat mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat yang telah diberikan oleh Bapak narasumber tadi. Dari informasi yang kami peroleh, alhamdulillah kami merasa sangat tertarik dari foto-foto yang ditayangkan tadi dan fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan sekarang sangat jauh berbeda. Kami sangat tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan di Palanam, kemudian dan kami sangat menginspirasi bagi kami sebagai pengelola perpustakaan, terutama saya sendiri perpustakaan Madrasah MTS 6 Hulu Sungai Selatan merasa sangat termotivasi untuk mengelola perpustakaan lebih baik lagi ke depannya demi siswa-siswi kami agar mereka meningkatkan minat baca siswa-siswi kami melalui sarana dan prasarana yang tersedia di madrasah. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Berdua Sepekan edisi Minggu 11 September 2022. Saya Amirat Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Tetap sehat dan semangat pastinya. Selamat menikmati hari libur Anda pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.